Selamat malam teman-teman, kembali lagi di channel Analisa Saham. Pada malam hari ini saya akan memberikan analisa beberapa saham. Yang pertama ada XL, yang kedua ada BNBA, yang ketiga ada Antam, dan yang keempat ada DOIT. Sebelum itu, semua keputusan dan risiko investasi tetap berada di tangan para trader dan sahabat investor pasar modal Indonesia. Yang pertama adalah XL. Di sini untuk XL level supportnya berada di kisaran 2120 sampai 2130, dengan resisten itu berada di area MA200 di kisaran harga 2380. Untuk XL sendiri dia sudah mampu bertahan atau berada di atas harga supportnya, tapi hari ini ditutup dengan koreksi untuk saham XL. Untuk stok RSI sendiri di sini sudah mendekati area overbought-nya atau jenuh belinya, tapi di sini belum terlihat ada tanda-tanda koreksi dari stok RSI karena dia masih mengarah ke atas. Dan untuk MACD di sini juga mengindikasikan penguatan, tapi saya lihat di sini masih terlalu lemah. Dan untuk pergerakan asing sendiri, asing masih cenderung keluar dari saham XL. Untuk bandar hari ini, bandar melakukan distribusi besar pada saham XL, dan dilihat dari volumenya sendiri, di sini volumenya sangat kecil. Ini mengindikasikan bahwa untuk XL ini dilihat dari volume kurang menarik karena volumenya sudah sangat atau cenderung di sini sangat kecil untuk volume dari XL. Jadi sudah kurang menarik lagi menurut saya untuk saham XL dilihat dari sisi volumenya, volume perdagangan. Jadi untuk XL secara keseluruhan saya lihat di sini cenderung bergerak melemah atau di sini sudah mulai bergerak downtrend. Kenapa demikian? Karena kita lihat di sini 3 moving average kita sudah menyilang ke bawah moving average 200. Yang pertama 10, 20 dan 50. Ditambah lagi di sini MA100 mulai ada tanda-tanda akan menyilang ke bawah moving average 200. Ini udah tanda-tanda downtrend dari saham XL. Sebaiknya teman-teman yang ingin masuk di saham ini bisa pindah ke saham lain dulu karena kecenderungannya masih melemah untuk saham XL. Jadi kita belum dapat melihat ada tanda-tanda rebound dari saham XL. Saya masih cenderung melihat di sini pelemahan untuk saham XL, jadi hindari dulu. Dan buat teman-teman yang sudah beli di bawah, mungkin beli di 2020 di Maret, mungkin bisa pertimbangkan taking profit dulu, karena di sini XL sudah mengindikasikan pergantian trennya, yang semula dia berhasil membuat uptrend, tapi di sini saya lihat akan patah dan cenderung sekarang mulai bergerak melemah atau downtrend kembali. Jadi teman-teman yang sudah beli di harga bawah bisa pertimbangkan taking profit. Yang belum atau ingin masuk di saham XL bisa pindah ke sektor lain dulu atau saham lain dulu. Sedangkan teman-teman yang kemarin beli di atas, mungkin beli di sekitaran 2.300 sampai 2.500, teman-teman bisa pertimbangkan untuk cut loss jika nanti dia menembus atau menjebol supportnya di harga 1.900. Support selanjutnya di sekitaran 1.900 itu ditembus, teman-teman sebaiknya cut loss dulu karena kecenderungan akan turun lebih dalam lagi. Untuk saham XL bisa kembali lagi ke kisaran 1.400 sampai 1.500. Jadi itu untuk saham XL. Yang kedua BNBA. Oke, dari segi bandar detektor tadi untuk XL itu bandarnya hari ini distribusi besar. Selanjutnya kita lanjut ke BNBA. Untuk BNBA sendiri di sini setelah ya ARB selama berhari-hari ada tanda-tanda penguatan. Apakah tekanan jual dari BNBA ini sudah mereda? Saya lihat di sini BNBA jika berhasil berada di atas MA10 di 1670, ini bisa menjadi tanda bahwa tekanan jualnya sudah mulai mereda untuk BNBA. Untuk resisten terdekat di BNBA itu di MA20 di 2340, nextnya di 3350. Untuk stok RSI memang BNBA sudah berada di area oversold-nya,
Dan untuk MACD di sini memang masih melemah, cuma di sini sudah mulai mengecil atau mendekati nilai 0. Dan untuk asing sendiri, asing masuk kali ini di saham BNBA. Untuk volumenya terlihat mulai ada kenaikan volume. Yang tertinggi itu kenaikannya di tanggal 7 kemarin, sekarang masih berada di bawah tanggal 7, tapi masih ada, memang lebih kecil daripada tanggal 7, tapi ini masih ada tanda-tanda penguatan menurut saya dari BNBA. Jadi buat teman-teman yang kemarin sudah taking profit di BNBA, ini bisa pertimbangkan untuk bersiap masuk kembali jika BNBA ini berhasil ditutup di atas atau berhasil membreakout area MA10 di 1670. Teman-teman bisa masuk dengan target terdekat di 2340, next target di 3350. Untuk bandarnya hari ini bandar distribusi besar, cuma asingnya masuk lumayan banyak. Itu untuk BNBA. Dan kemarin buat teman-teman yang tersangkut di atas, mungkin bisa pertimbangkan untuk average down di rentan harga 12.35 sampai dengan 1730. Itu bisa pertimbangkan untuk average down untuk saham BNBA. Nah, saya lihat di sini sudah ada tanda-tanda tekanan jualnya sudah mulai meredah. Bisa saja nanti BNBA akan terbang lagi dan kembali menyentuh high-nya yang kemarin sempat dibuat sekitaran 3.300-an. Jadi bisa teman-teman pertimbangkan buy untuk BNBA. Oke, selanjutnya kita ke saham Antam. Untuk tren sendiri, tadi untuk BNBA itu masih cenderung bergerak uptrend. Cuma dia mengalami koreksi. Oke, selanjutnya Antam. Oke, Antam di sini berhasil berada di atas MA10 kembali dan akan menguji MA50 kisaran 2510 sampai 20. Untuk resisten itu yang terdekat ada di kisaran 2745, next resisten ada di 3300. Untuk Antam dilihat dari stok RSI dia sudah mendekati area overbought atau jenuh belinya. Saya lihat tapi di sini masih cenderung masih penguat di stok RSI walaupun dia sudah mendekati area overbought karena belum ada tanda-tanda pelemahan. Untuk MACD sendiri menarik, dia sudah terjadi golden cross. Ini mengindikasikan adanya penguatan jika dilihat dari MACD. Dan untuk asing masuk hari ini sekitar 30,4 miliaran. Untuk volumenya di sini masih kecil. Untuk bandarnya akumulasi dengan jumlah kecil. Oke, untuk Antam di sini masih positif karena dari segi tren dia masih uptrend dan masih cenderung akan bergerak sideways. Saya lihat di rentan harga 2040 sampai 2050 untuk supportnya dan resistnya di 2745. Jadi buat teman-teman yang ingin masuk di Antam juga bisa masuk dengan target itu terdekat di 2745. Jika dia berhasil breakout kemungkinan akan ke 3300. Karena untuk trend sendiri Antam masih cukup baik, cuma sekarang masih fasenya sideways. Oke, itu untuk Antam, teman-teman bisa masuk. Buat yang kemarin buy di atas di 3.300, ini bisa pertimbangkan average down juga, agar mendapatkan harga yang lebih murah. Itu untuk Antam, masih positif. Kecenderungan saya lihat di bulan April ini masih cenderung menguat, karena stok RSI memang sudah mendekati area overbought. Mungkin akan terjadi koreksi setelah menguji resisten 2745, tapi dari segi MACD jangka panjang ini masih sangat positif karena dia sudah golden cross seperti itu. Tambah lagi asing juga masih punya barang Antam yang dimana asing sudah akumulasi sejak Februari 2021. Oke, itu untuk Antam, bisa teman-teman pertimbangkan untuk masuk juga. Yang terakhir saham Doit.
Oke, untuk Doit di sini supportnya di kisaran harga 367 dengan resisten itu berada di yang terdekat adalah di 417. Untuk stok RSI dia sudah oversold dan sudah tanda-tanda persilangan ke atas atau menguat. Untuk MACD sendiri di sini sudah terjadinya dead cross atau persilangan ke bawah. Ini mengindikasikan pelemahan tapi belum ada tanda-tanda akan mengalami golden cross. Saat untuk DOT ini masih 50-50 peluang antara naik dan turunnya. Dilihat bandarnya di sini netral. Untuk pergerakan asing hari ini keluar di saham Doit, cuma asing sudah masuk banyak di saham Doit itu dari tanggal 18 Maret sampai dengan 24 Maret. Jadi asing beli waktu harganya di atas. Ini ada ini. Ini asing beli. Ini juga asing beli. Jadi untuk Doit kalau dari segi pergerakan asing harusnya masih mampu menguat, paling tidak dia akan ke sekitaran 450 sampai 460 untuk Doit. Dan untuk volumenya sendiri di sini mulai terlihat ada kenaikan volume. Untuk Doit buat teman-teman yang ingin masuk di saham Doit atau yang sudah beli kemarin, ini masih bisa hold untuk saham Doit dengan taking profit terdekat di 417 atau 410 sampai 20 itu cukup menarik untuk taking profit jika dia gagal breakout dari area itu. Dan untuk teman-teman yang ingin masuk di saham Doit, di sini sebaiknya tunggu saham Doit ini berhasil breakout dari area 410 sampai 420. Itu teman-teman baru bisa masuk dengan target harga itu sekitaran 450 sampai 460 yang terdekat. Next-nya adalah di 510 sampai 520. Jadi itu untuk saham Doit yang belum punya posisi, tunggu dia breakout dulu dari area 410 sampai 420. Untuk hari ini bandarnya netral di saham Doit. Di stok RSI kemungkinan besok masih lanjut menguat karena kita lihat di sini ada kenaikan volumenya, harusnya besok menguat paling tidak ke harga 417. Jika berhasil breakout, teman-teman bisa mulai masuk di saham Doit. Dan buat teman-teman yang kemarin beli di harga atas, beli di sekitaran 460 juga bisa pertimbangkan untuk average down di saham Doit. Baik, sekian analisa saham dari saya. Jika ada teman-teman yang ingin menanyakan tentang saham-saham yang ingin dianalisa, bisa tinggalkan komen di kolom komentar. Dan terakhir, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar dapat membantu channel ini semakin berkembang. Terima kasih.